Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Melanjutkan bacaan kitab Maqasidus Shaum karangan Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Beliau wafat di tahun 660 Hijriah. Kita sudah sampai di qaulil musannif wa ammal farhatan. Di pemaparan dalil sebelumnya menunjukkan bahwasanya orang yang puasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Satu kebahagiaan ketika berbuka puasa, satu kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah yang Maha Esa. Apa yang dimaksud dengan dua kebahagiaan tersebut? Fa ahaduhuma li taufiqihi li ikmalil ibadah. Ya, salah satunya adalah kebahagiaan karena sudah mendapatkan taufik untuk menyempurnakan ibadahnya. Dia puasa dari pagi sampai sore, sampai malam. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan bisa menyempurnakan ibadahnya tersebut. Jadi dia mempunyai kebahagiaan karena bisa menyempurnakan ibadahnya tersebut berkat mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud. Bukan bahagia ya, walaupun itu memang ada ya, karena ada es buah di depan, bukan. Tamam. Wal ukhra fali jazaillahi idza ajzah. Dan yang lainnya, kebahagiaan yang lain adalah kebahagiaan karena menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala saat ia nanti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melaksanakan ibadah puasa. Kemudian di pemaparan dalil sebelumnya, wa qauluhu yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang puasa ini kenapa dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dirinya itu meninggalkan syahwat dan makanan karena aku, kata Allah. Maknahu annahu lamma athara ta'ata rabbih ala ta'ati nafsihi ma quwwati syahwati wa ghalabatil hawa athabahu Allahu bi an tawalla jazaahu bi nafsihi. Maknanya adalah annahu lamma athara ta'ata rabbih ala ta'ati nafsihi, bahwa ketika seseorang lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah dibandingkan mengikuti hawa nafsunya, ma'quwati syahwa wa ghalabatil hawa, meskipun syahwatnya itu kuat dan dorongan hawa nafsu begitu besar, tapi walaupun demikian dia tetap mengedepankan bertaat pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada makanan di depannya, dia tetap lanjut puasa, ya, tidak tergiur dengan dorongan hawa nafsu. Maka dengan itu semua asabahullahu ta'ala bi an tawalla jazaahu bi nafsihi, maka Allah yang akan memberikannya pahala secara langsung dengan menjadikan dirinya sendiri yang memberikan balasan atas amalnya. Wa ana ajzi bihi, kata Allah, saya akan balasnya sendiri. Subhanallah. Makanya di sini ada kata-kata mutiara nih. Wa man atharallaha atharahullah. Allah. Ini bisa kita ambil ini. Wa man atharallaha atharahullah. Barang siapa yang lebih mengutamakan Allah, maka Allah pun akan mengutamakan dia. Subhanallah. Jadi barang siapa yang selalu menjadikan Allah di depan, maka Allah akan menjadikannya terus di depan. Subhanallah. Fa innahu yunzalul abdu min nafsihi haitsu anzalahu min nafsihi. Sebab Allah itu akan menempatkan seorang hamba sesuai dengan bagaimana hamba itu menempatkan Allah dalam dirinya. Seberapa besar Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita? Nah, di situ. Walihadza man hamma bi ma'siyatin thumma tarakaha khaufan min Allah fa innallaha yaqulu lil hafazah uktubuha lahu hasanah. Walihadza man hamma bi ma'siyatin, oleh karena itu
siapapun yang berniat melakukan maksiat. Thumma tarakaha khaufan minallah. Lalu ia meninggalkan, oh ini saya takut kepada Allah. Saya gak jadi melakukan maksiat ini. Ya, dia hendak melakukan kemaksiatan, hendak melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi muncullah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkan maksiat tersebut. Fa innallaha yaqulu lil hafadhah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada para malaikat pencatat amal, uktubuha lahu hasanah, tulislah untuknya satu kebaikan. Padahal tidak mengerjakan kebaikan, dia hanya meninggalkan maksiat. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala itu dicatat kebaikan. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya meninggalkan maksiat ini lebih berat daripada mengamalkan kebaikan, melakukan ketaatan. Fa innahu innama taraka syahwatahu min jarrayah ay min ajli. Kenapa masih dicatat amal baik? Karena sesungguhnya ia meninggalkan syahwatnya demi aku, kata Allah. Yakni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kemudian di pemaparan dalil sebelumnya yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang puasa nanti di surga itu akan dimasukkan ke surga lewat pintu namanya pintu Rayyan. Nah, di sini akan dibahas oleh beliau. Wa amma takhsisu dukhulihim al-jannata bibabir Rayyan. Adapun penghususan masuknya mereka orang-orang yang puasa ke surga melalui pintu Rayyan. Kenapa? Apa alasannya? Fa innahum muyyizu bidzalikal bab litamayyuzi ibadatihim wa syarafiha. Karena mereka itu dibedakan dengan pintu tersebut sebagai bentuk keistimewaan ibadah mereka dan kemuliaan mereka. Subhanallah. Oleh karenanya dikhususkan dengan pintu Rayyan. Wa ma takhsisu du'ulihim al-jannata bibabir Rayyan, dimasukkan ke pintu Rayyan itu karena mereka itu dibedakan dengan pintu tersebut sebagai bentuk keistimewaan ibadah yang mereka lakukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kemudian di hadis yang tadi juga disebutkan, ketika ada makanan itu dimakan di dekat orang yang puasa, maka para malaikat itu akan mendoakan orang yang puasa tersebut. Ya, ada makanan nih, ini anak kecil makan pentol di dekat saya, tapi saya walaupun mau makan juga, tapi karena saya puasa, saya tetap melanjut puasa. Walaupun ada makanan yang dimakan di dekat saya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat itu akan mendoakan orang yang puasa ini. Kenapa bisa mendapatkan sholawat dari para malaikat, mendapatkan doa dari para malaikat? Kata beliau, wa amma salatul malaikati 'ala shaimi idza ukila 'indahu. Adapun doa malaikat untuk orang yang berpuasa ketika ada makanan yang dimakan di sisinya, fa inna tarkahu ta'am ma'a hudurihi baina yadayhi balighun fi qam'ihi nafsahu. Karena ia meninggalkan makanan tersebut padahal berada di hadapannya. Ini ada makanan di depan. Tapi kenapa dia tetap meninggalkan makanan tersebut? Ya karena dia puasa. Jadi itu semua merupakan bentuk pengendalian diri yang sangat kuat. Oh, saya sedang puasa sekarang. Sehingga ia berhak mendapatkan doa dari para malaikat. Fastaujaba lidzalika salatahum. Dengan itu semua dia berhak mendapatkan doa dari para malaikat. Wa salatuhum ibaratun an du'aihim lahu birrahmati wal maghfirah. Tapi yang disebutkan di hadisnya itu bukan da'alahum tapi sallat alaihimul malaikah. Maka para malaikat akan bersolawat pada orang-orang yang puasa di mana ada makanan yang sedang dimakan di sisinya, di dekatnya.
Yang dimaksud sholat dari para malaikat itu merupakan bentuk permohonan mereka, bentuk doa dari para malaikat agar orang yang puasa itu diberikan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma takfirul khati'at. Ini kembali ke awal, bahwasanya puasa itu banyak faidahnya. Faidah yang pertama raf'ud darajat, kan dikatakan raf'ud darajat, mengangkat derajat orang yang puasa. Kemudian selanjutnya wa takfirul khati'at. Takfirul khati'at, penghapusan dosa. Apa dalilnya? Wa amma takfirul khati'at. Adapun yang menunjukkan bahwasanya puasa itu akan menghapus kesalahan-kesalahan dan banyaknya dosa. Fadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabairu. Adapun penghapusan dosa, maksudnya puasa itu akan menghapus dosa, itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna. Ramadan ke Ramadan depan itu dapat menghapus dosa di antara kedua Ramadan tersebut. Kapan? Idza ujutuni batil kabair, jika dijauhi dosa-dosa besar. Tanya puasa ini penghapus dosa. Wa qauluhu alaihi salam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa Ramadan dalam bentuk keimanan dan mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang berlalu itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Allah. Ma'nahu imanan biwujubi. Maksud dari iman di sini, iman bahwasanya puasa ini wajib. Wahtisaban li ajrihi 'inda rabbih. Yang maksud dengan ihtisab di sini mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma kasrus syahawat. Nah, disebutkan di awal bahwasanya manfaat puasa itu sebagai pengendalian syahwat. Kok bisa seperti itu? Fa innal ju'a wadh-dhama'a yaksirani syahwatal ma'asi. Karena lapar dan haus itu dapat menekan keinginan untuk berbuat maksiat. Jadi ditahan itu. Ditahan oleh rasa lapar dan rasa haus. Makanya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kadzalika sahha anhu alaihi salam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang mampu al-ba'ah, mampu menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Apa kata Nabi? Fa innahu aghaddu lil basar. Ya, aghaddu lil basar. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan. Ketika orang sudah punya keluarga, lebih bisa menundukkan pandangannya. Wa ahsanu lil farj. Wa ahsanu lil farj. Lebih bisa menjaga kemaluannya karena sudah ada istri. Kenapa mau disalurkan ke orang lain? Nggak ada istri. Ahsan lil farj. Wa man lam yastati. Nah, di sini mahallus syahidnya ada di sini ya. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, ya karena mahar juga punya, keadaan masih belum mendukung sehingga tidak mungkin sekarang ini menikah, maka apa solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa alaihi bis-shaumi. Maka hendaklah ia puasa. Loh, kenapa dengan puasa? Fa innahu lahu wija. Ya. Karena puasa itu adalah punya wija. Wija ini nanti ini ada keterangan wija. Inti dari wija
puasa itu menahan nafsu gitu. Lebih menekan untuk tidak menuruti keinginan hawa nafsu. Nah, akan disebutkan nanti apa akar bahasa dari wija. Wija ini kita akan dibahas. Wal ba'ah hiya nikah. Di sabda Nabi tadi, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa yang mampu untuk ba'ah, maksud dari ba'ah adalah nikah. Jadi barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Wija, nah ini keterangannya. Apa maksud dari sabda Nabi wija? Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu punya wija. Kalau kita mandang dari makna asli dari wija itu sendiri, kata beliau, huwa raddu unsayai al-fahl. Wija itu adalah tindakan menghancurkan dua buah pelir hewan jantan. Dihancurkan itu. Jadi proses penghancuran buah pelir hewan itu, hewan jantan, itu dinamakan dengan wija. Maksudnya apa? Nazzala sallallahu alaihi wasallam kasra sawmi lisyahwa manzilata raddil unthayaini fi hasmi syahwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda yang tadi, fa innahu lahu wija, itu mengumpamakan kemampuan puasa dalam menekan syahwat seperti pemotongan dua buah pelir yang dapat menghentikan syahwat. Ketika dua buah pelir itu dipotong, maka terhentilah syahwat. Seakan-akan puasa seperti itu, seakan-akan. Makanya di sini tasbihnya itu lebih menyerupa ke situ agar kita itu paham bahwasanya orang yang puasa lebih bisa menahan syahwatnya, Oleh karena tadi di awal dikatakan bahwasanya puasa itu manfaatnya lebih adalah menahan syahwat, bisa mengendalikan syahwat, gitu. Karena ketika seorang itu sudah kenyang, ya, maka otomatis tidak bisa mengendalikan syahwatnya, sulit mengendalikan syahwat. Wa qad jaa'a fi haditsin, dan dijelaskan di beberapa hadis, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Disebutkan di beberapa hadis, sesungguhnya setan itu mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Bagaimana itu aliran darah? Fadayyiku masalikahu bil ju', maka persempitlah jalannya dengan rasa lapar. Ya. Jadi setan itu bagaikan darah yang mengalir di tubuh kita. Jadi persempitlah jalannya itu dengan cara apa? Bil ju', dengan lapar. Jadi lapar ini bisa mengendalikan itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kita lanjut. Qala al-musannifu wa amma takthirus sadaqat. Nah, disebutkan di awal tadi bahwasanya puasa itu memperbanyak sedekah. Manfaat dari puasa adalah memperbanyak sedekah. Loh, kok bisa seperti itu? Nah, di sini pembahasannya. Wa amma takthirus sadaqat. Adapun memperbanyak sedekah, ketika orang itu puasa, maka memperbanyak sedekah. Kenapa bisa mempunyai faidah puasa seperti ini? Fali anna as-shaima idza jaa'a tadzakkara ma 'indahu minal ju'. Karena orang yang puasa, ketika dia merasa lapar, tadzakkara ma 'indahu minal ju', ia akan mengingat bagaimana rasanya lapar itu. Ya. Fahathahu dzalika ala it'amil ja'i'. Maka dengan rasa lapar tersebut, dia itu akan terdorong untuk memberikan makanan kepada orang yang lapar. Oh, seperti ini rasanya lapar. Bagaimana kalau saya dikasih makanan sama orang lain dengan posisi yang seperti ini? Maka keadaan tersebut itu menarik dia, mendorong dia untuk melakukan kebaikan, yaitu bersedekah. Gitu.
Fa innama yarhamul usyaqa man asyika. Ini cuplikannya. Fa innama yarhamul usyaqa man asyika. Ini kata-kata mutiara nih. Kata beliau, sesungguhnya yang paling bisa mengasihani para pecinta adalah orang yang pernah merasakan cinta. Subhanallah, iya. Yang bisa merasakan kasih sayang pada para pecinta adalah orang yang pernah merasakan cinta. Ya, bagaimana dulu, dulu pernah saya cinta pada seorang dan perasaan saya begitu, tidak bisa diungkapkan. Nah, orang yang paling bisa mengasihani para pecinta itu adalah orang yang pernah merasakan cinta sebelumnya. Sama juga di sini. Orang tidak bisa memberikan makanan kepada orang yang lapar kecuali orang yang pernah merasakan lapar. Gitu. Bagaimana perasaannya kalau diberikan makanan oleh orang lain dalam keadaan yang sangat lapar? Nah, keadaan tersebut itu akan mendorong dia untuk melakukan hal yang sama seperti dulunya. وقد بلغنا أن سليمان أو يوسف عليهما السلام لا يأكل حتى يأكل جميع المتعلقين به. Dan telah sampai kepada kami satu riwayat bahwasanya Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf la ya'kulu hatta ya'kula jami'ul muta'alliqin bihi. Bahwasanya beliau Nabi Sulaiman ini tidak akan makan sampai semua orang yang bergantung padanya telah makan semua. Tidak akan makan kecuali semuanya sudah makan. Lalu ditanya fasu'ila an dzalik, kenapa kenapa antum makan setelah mereka itu sudah makan? Kata beliau, kata Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf ini, akhafu an ashba'a fa ansal ja'i. Allahu akbar. Beliau menjawab, aku takut jika aku nanti kenyang, aku akan melupakan orang-orang yang lapar. Kalau sudah kenyang nanti lupa pada orang yang lapar. Allah ya karim. Allahumma shalli ala Muhammadin.